Halo guys, kembali lagi bersama kami By Film tentunya di segmen By Talks. Buat teman-teman semua yang mungkin nontonnya di siang hari, malam hari, ataupun pagi hari, selamat menikmati tentunya. Dan sekarang By Talks dengan sajian yang agak berbeda. Kalau kemarin-kemarin di episode pertama By Talks tuh aku sama Hilmi agak-agak obrolan yang unfaedah sekali ya. Tapi sekarang dengan segmen yang berbeda dan dikemas dengan secara beda juga tentunya. Ada teman-teman kita dari mana-mana tentunya yang mungkin agak berpengaruh atau bakalan menjadi influencer yang semoga menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang nonton tentunya. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka tak CS. Asik. Oke, kenalkan mas saya Gilang Gumilar. Di sini akan menjadi apa ya? Presenter, host, asik. Pokoknya itu aja deh. Bersama Gilang di sini dan tentunya ada bintang tamu kali ini, asik bintang tamu. Bintang tamu kali ini ada Puja Siti Fauzia. Asik. Oke, di segmen kali ini ada Puja Siti Fauzia. Doi bergerak di bidang modeling. Ya. Iya. Iya. Oke. Modeling buat teman-teman semua yang mungkin jadi sering banget scrolling Instagram, terutama di daerah Pangandaran nih, Pangandaran Pride banget nih. Jadi teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi, ini Puja sering sekali jadi selebgramnya mungkin ya. Iya, bukan selebgram lah tuh. Apa? Jadi kamu tuh sering lebih asik dibilang apa? Aku sih lebih asiknya dibilangnya sebagai kanvasnya Momo Pangandaran. Asik, kanvasnya MUA Pangandaran. Jadi buat MUA Pangandaran tuh pasti udah nggak asing lagi sama kamu ya? Beberapa MUA. Iya. Tapi sebenarnya aku pas lihat-lihat riset ya dari Instagram kamu, terus teman-teman dari MUA Pangandaran juga, ini dipikir-pikir Puja kayaknya kalau nikah udah nggak aneh banget nih kalau didandanin pengantin gitu. Bener, terus kayak yang MUA mau ngedandanin juga bingung kan nanti ini mau make upnya gimana lagi, perasaan ini udah apakah semua adat ini itu dimasukin ke Puja buat nanti wedding. Jadi ada nggak kalau beberapa seringnya Puja tuh modelingnya di sama atau photoshoot langsung? Maksudnya langsung gimana? Maksudnya tuh kan ada kalau aku lihat-lihat di Instagramnya kan ada yang emang konsepnya di dandan pengantin gitu, terus langsung di photoshoot atau misalkan di background yang indoor gitu. Nah gitu. Terus? Kok aku agak salting ya deket kamu kalau misalkan deket model emang kayak gini ya? Enggak juga. Itu mah kayak jiwa-jiwa pak boy seperti itu kayaknya. Ya tapi kalau pak boy sih jam terbangnya udah tinggi. Kalau ini jam terbangnya masih rendah. Kayaknya baru memulai ya. Baru memulai sekali. Soalnya deket-deket model tuh gimana gitu agak-agak. Kayaknya sebelumnya juga udah pernah deket sama model deh. Oke, nanti kita bahas di episode berikutnya ya guys. Oke, kembali lagi ke karirnya Puja di bidang modeling ya. Puja tuh asal dari mana sih, Ja? Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Puja. Asli orang Parigi, terus enggak campuran mana-mana, asli orang Parigi. Asli Parigi iya, pisan. Iya, benar-benar Parigi. Parigi banget gitu. Iya. Oke, terus Puja awal mula masuk ke si dunia modeling ini kapan, Ja? Terus dari kapan? Awal mulanya gimana? Terus emang Puja keinginan diri sendiri, wah kayaknya aku passionnya di situ tuh, atau emang ada masukan dari orang lain, Ja udahlah kamu masuk modeling aja gitu, gimana? Sih kalau ditanya dari kapan, udah hampir 3 tahun, tapi mulainya lupa lagi bener-bener bulan apa gitu kan. Pokoknya udah 3 tahun. Terus kalau awalnya tuh kan emang sebenarnya nggak ada kepikiran bakalan jadi model atau jadi kanvasnya mua-mua gitu kan ya. Cuma
ya kan dulu waktu sekolah biasanya foto orang, sekarang jadi di foto orang, bener-bener jadi aneh gitu kan. Kalau awalnya bener-bener dari temen, kayak temen tuh kan biasanya dia tuh suka ikutan kayak di makeup itu. Nah terus temen itu tuh nggak bisa, kayaknya ada halangan lah. Nah terus dia tuh kayak nawarin mau nggak gitu kan. Ya kalau nggak sibuk terus nggak ada acara kan lumayan juga gitu, seru-seruan. Awalnya gitu seru-seruan doang. Nah terus yaudah pas hari itu ikut aja dengan modal nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti dunia makeup kayak gimana, dunia model kayak gimana. Berarti itu awal masih sekolah atau udah keluar? Enggak, udah keluar. Terus udah gitu, udah ikut makeup. Nah selesai makeup pulang, biasa ada chat dari MUA-nya, diajak ikut lomba. Iya. Pertama kali di make up langsung diajak lomba. Bener kan bingung kan mau diambil apa enggak gitu, takut ngecewain, takut gimana, soalnya memang nggak ada pengalaman. Nah terus ada salah satu saudara yang benar-benar ngasih support banget, katanya kamu harus ikut gitu kan, siapa tahu ini tuh jalan karir kamu yang sebenarnya gitu kan. Bener banget, soalnya kan kalau misalkan karir tuh nggak ada yang tahu ya jalannya kayak gimana. Bener. Kita kadang banyak hal yang nggak disangka juga ketika kita suka sesuatu itu tuh, tapi kita bingung tuh jalannya dari mana. Mungkin pas itu ada tawaran, terus si saudara kamu ngiyakinin banget ya. Benar-benar dia tuh kayak ngasih masukannya benar-benar jadi kepikiran gitu kan. Oh iya ya gitu kan, lumayan, terus siapa tahu juga gitu kan. Ya udah kalau gitu udah aku ambil. Terus ikut lomba. Di sana tuh ada 16 peserta. 16. Di mana tuh tempatnya aja? Di Pangandaran. Di Pangandaran, masih ya. Pangandaran. Terus di situ bingung juga kan, lihat pesaing-pesaing, pas ditanya udah ikutan event berapa kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Puja pertama? Oh ya, beneran. Kayak ya Allah, bener-bener aku yang pertama gitu kan, pertama kali ikut itu. Terus disandingin sama model-model yang udah yang berpengalaman gitu. Ya udah deh, gimana nanti hasilnya ya gimana Allah aja, pasti Allah tahu yang terbaik kayak gimana sih gitu kan. Yang penting nggak jadi beban aja. Gitu. Tapi kunci utama menurut aku ketika kita banyak pesaing-pesaing kita yang lebih, padahal diri kita tuh ada potensi di diri kita gitu. Iya. Malah rasa insecure atau sugesti kita yang ngebunuh semua cita-cita kita, bener nggak sih? Bener banget. Jadi manusiawi lah ketika kita, wah aduh orang lain kok gini ya. Padahal diri kita juga sebenarnya bisa gitu. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi awal mulanya berarti Puja emang pemain cadangan mungkin ya, ngegantiin orang yang nggak bisa gitu. Nggak bisa, iya. Terus kayak makasih juga nih buat teman yang udah ngasih jalan gitu kan. Pokoknya aku bakal lupain orang itu aja. Dan tapi sekarang masih suka ketemu sama orang itu? Dia teman-teman sekelas aku waktu dulu, waktu SMA. Iya. Sekarang masih komunikasi juga. Jadi nggak nyangka banget dia terjun ke dunia model ini. Nggak nyangka. Jadi gitu. Oke, dan selanjutnya motivasi nih. Motivasi atau alasan, yakin nih yakin nih aku emang hobi aku di sini nih. Terus teman-teman yang motivasinya apa sih? Yang bikin kamu jadi yang bikin aku tetap di sini tuh kayak ini tuh suasana yang benar-benar orang mau. Orang nggak mungkin kan, orang nggak mau di dunia make up, otomatis dipercantik lah. Muka nggak mungkin dijelek-jelekin, pasti dibikin cantik. Terus sekarang aku punya kesempatan, kenapa harus disia-siakan gitu kan? Benar-benar banget. Motivasinya dari situ aja gitu. Terus kayak Allah tuh udah ngasih jalan takdir kayak gini. Terus kalau misalkan kita ragu, kita berhenti di sini, mau jadi apa gitu, mau jalannya tuh mau gimana lagi gitu kan. Sedangkan dunia ini banyak diminati banyak orang. Tinggal kita bersyukurnya aja di sini ya. Soalnya banyak banget di antara kita yang sebenarnya kita tuh semua orang ya, termasuk orang yang sulit banget bersyukur cuy. Ketika kita ngeluh dan padahal banyak orang lain yang pengen ada di posisi kita, bener gak sih? Jadi kita tinggal jalanin aja. Dia di dunia permodelan ini jalanin aja, soalnya banyak banget pasti teman-teman cewek yang
aduh ngiler juga nih lihat Puja terus didandanin gitu. Tapi di sisi lain kan kalau hidup tuh ada yang pro ada yang kontra ya Ja. Nah itu Puja ngadepinnya gimana nih ketika banyak orang yang di sisi lain banyak yang di muji Puja asik. Kalau yang selalu Puja malah jadi TikTok ya nantinya. Banyak yang muji juga, banyak pasti ada lah beberapa yang nge-hate itu. Puja nanggepin orang yang gak suka sama Puja gimana tuh Ja? Kalau nanggepin orang yang gak suka, ya jadi motivasi juga sih buat kitanya. Orang gak sukanya di mana sih gitu kan? Terus yang gak suka tuh manangnya kayak gimana gitu. Perasaan kalau di dunia make up gitu kan, kayaknya ya gini aja gitu, nggak ada gimana gitu. Terus kalau misalkan orang-orang gak suka ke aku gitu kan, ya itu terserah mereka, urusan mereka. Aku tetap di jalan aku nggak bakalan terhambat oleh omongan-omongan orang yang jelek ke aku gitu aja. Nggak bakalan terhambat dengan omongan-omongan jelek guys. Itu benar banget kuncinya, karena namanya juga hidup ya, pasti ada yang suka ada yang enggak. Gimana kita ngadepinnya, soalnya kalau kita nggak ngerugiin mereka ya udah jalani aja, bener nggak sih? Bener banget. Soalnya kan balik lagi ke tadi ya, pikiran kita bakalan ngerusak semuanya gitu. Maksudnya sugesti jelek kita bakalan menghambat jalan kita. Jadi kalau misalkan kita terlalu mikirin si yang hate kita juga kan nggak baik juga ya. Capek juga. Asli. Ngapain? Tapi kalau itu yang paling bahaya sih Ja, kalau misalkan kita buka medsos ya banyak yang hate itu. Kalau keadaan kita lagi ngantuk sama lapar itu bahaya banget cuy. Soalnya ini jari-jari itu kayak otomatis pengen banget balas marah-marah gitu kan. Tapi padahal aku sempet ya ketika banyak orang, ada beberapa orang yang nge-hate dan aku lagi lapar dan ngantuk. Lo ngebalesin, kalau udah ngebales ya udah send anjir ngapain juga gitu, malah nyesel sama diri sendiri juga. Jadi emang kalau yang ya udahlah gitu. Intinya netizen itu nggak usah ditanggepin lah. Itu hak mereka juga sih, kita mah nggak selamanya. Kapan sih kita bener di mata mereka? Nah, selalu salah. Selalu salah. Soalnya aja kalau misalkan orang yang emang bener-bener suka dari awal orang itu suka sama kita, terus kita ada di fashion ini, kita ada di sebagai katakanlah di dunia entertain ini ya. Orang lain pasti yang suka pasti bakalan lebih suka, dan ketika orang yang awalnya nggak suka pasti bakalan nggak suka. Ya itu mah udah kayak gitu terus. Asli. Kalau misalkan di Instagram ada tombol dislike-nya, kayaknya aku banyak yang dislike. Tapi syukurnya cuma like doang. Ya cuma nggak ada dislike ya. Oke, kita kembali lagi ya. Aduh, banyak ngalir ngidul banget ini ya. Kalau tadi ada banyak yang suka, yang nggak suka, dan sekarang apa kesulitan menjadi model? Soalnya banyak teman-teman yang mungkin, aduh Puja enak ya di kamera senyum-senyum aja gitu. Senyum tinggal duduk gitu kan. Tinggal duduk, foto gitu aja gitu. Apa sih Ja? Padahal pasti di balik semua kegiatan tuh pasti ada kesulitannya gitu Ja. Apa Ja? Pasti lah, tiap pekerjaan apapun itu kan pasti ada kesulitannya. Ya. Kalau misalkan di dunia model ya, kalau misalkan kesulitannya itu kayak nggak mungkin ya tiap mood itu selalu oke, pasti mood ada jeleknya kan. Nah kita tuh harus dituntut tetap mood baik. Nggak mungkin kalau pas dipoto mood kita jelek ya udah diem aja gitu, nggak mungkin kan. Kalau disuruh nggak senyum gitu. Nah intinya kalau yang paling sulit itu ngasih ini apa tuh, ngebalikin mood jadi baik, dari jelek jadi baik gitu, jadi adem gitu, itu kan susah banget. Ya Allah. Apalagi kita di dunia tertentu dituntut untuk terlihat baik-baik saja di depan kamera cuy. Padahal masalah beban udah ada di belakang gitu kan. Asli banyak banget, tapi kita di depan kamera tuh ya udah kita fine gitu. Baik. Pas udah beres mah aduh masalah lagi di kamar lagi, ngurung lagi gitu. Ja, kalau misalkan tadi kan yang susah itu ngatasin moodnya ya. Iya. Nah, itu ada trik atau tips Puja ketika Puja aduh ini mood lagi hancur banget tapi kerjaan emang harus di photoshoot hari ini nih. Apa tuh Ja? Buat balikin moodnya kamu gimana Ja?
Aku sih kalau Ada misalkan caranya nggak sih? lagi gabut gitu kan ya, Hah? aku beruntung banget ya. Jadi kalau di make up itu muanya semuanya tuh pada emang orang-orangnya yang humble, orang-orangnya nggak jaim-jaiman gitu. Jadi yang awalnya aku gabut, terus mereka bercanda-bercanda gitu, jadi mood balik lagi. Oh. Yang penting di apa tuh di Di situ, di situ itu di dalam ruangan itu Ah, ada satu orang yang bikin ketawa aja. Iya. Udah pasti mood balik lagi. Boleh. Udah lupa aja yang itu mah. oh segampang itu ya. Jadi asalkan ada satu orang yang bikin kamu ketawa, Iya. pasti bener. Terus emang alhamdulillah kan orang-orang yang kerja di MUA itu emang orang-orang yang humble gitu, Iya. nggak jaim, orang-orang yang udah nyablak aja ngomong ini benci ke sini benci, udah gitu aja gitu kan. Jadi seru. Seru ya? Iya, sebenarnya lebih ke gibah kali ya. Sama kata anak cewek itu sekarang gibah. Tapi kebanyakan itu teman-teman yang dari makeup artist itu teman-teman cowok atau cewek aja? Temen, ini kan cowok. Kebanyakan cowok. Kalau Tapi cewek jarang. lumayan gibahnya nyambung ya. Nyambung banget. Nyambung banget. Tapi gitu. itu salah satu mood booster kamu kali ya kalau misal kamu lagi aduh jelek banget. Iya, bener-bener mood booster banget. Soalnya kalau kata orang kalau nggak mood banyakin makan, nggak juga. Nggak juga. Tetap malah capek ngunyah mood masih jelek gitu kan. Kenyang iya mood enggak gitu. Iya bener. Tadi asal ada satu yang bikin ketawa, Tawa, bikin pasti, suasana. pasti Jadi balik lagi. suasana jadi berubah, jadi berarti mood balik kamu lagi. berarti kamu lumayan baperan juga ya. Oh my god. Aduh. Asal ada yang bikin ketawa pasti cepet nyaman gitu nggak sih, Jak? Enggak juga. Oh, Kalau nggak juga. kalau untuk nyaman beda lagi. Oh beda lagi, jadi Iya. beda lagi kalau di Iya. dunia percintaan beda lagi. Oh Iya. gitu. Kan semua itu harus sesuai gitu kan. Nyaman terus. Oh gitu. Keren. Iya. Soalnya dari tadi aku lumayan bikin ketawa kamu, kirain kamu langsung nyaman gitu. Enggak, soalnya banyak banget yang udah bikin ketawa tapi enggak sama orangnya yang bikin nyaman. Terus usaha. Oke. Oke.